Hai sahabat, jumpa kembali dalam channel Budi Wikanto. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan tak kekurangan satu apapun. Dalam edisi kali ini kita akan belajar bijak menyikapi masa lalu. Setiap orang pasti punya kisah masa lalu masing-masing. Di satu sisi ada momen yang membuat seseorang berbahagia. Tetapi terdapat pula momen sedih yang menguras emosi dan masih membekas dalam ingatan. Merupakan sebuah kewajaran bila seseorang kembali menyelami pengalaman masa lalu. Namun kita perlu menyikapi ingatan di masa lalu dengan bijaksana agar tidak membebani kehidupan masa kini dan masa depan. Mari kita akan belajar menyikapi masa lalu dengan bijaksana. Ikuti video ini sampai selesai dan dapatkan pelajaran yang berguna bagi Anda. Yang pertama, pengalaman di masa lalu bisa menjadi referensi tindakan di masa kini. Pasti kita tak asing dengan pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman bisa datang dari diri sendiri atau orang lain. Dari sana kita bisa memetik banyak hal yang berguna untuk hidup kita sekarang. Kita bisa manfaatkan pengalaman yang baik atau buruk di masa lalu sebagai referensi untuk bertindak dan mengambil keputusan. Alangkah lebih baik pula jika kita juga tetap melihat perkembangan hidup yang ada saat ini, agar pertimbangan yang kita pilih semakin matang dengan adanya pengalaman di masa lalu disesuaikan dengan keadaan di masa kini. Yang kedua, jangan terlalu berfokus pada nostalgia di masa lalu. Mengingat kembali kenangan manis dan pahit peristiwa masa lalu adalah hal yang wajar. Namun, jangan sampai kita masuk terlalu dalam pada suasana nostalgia tersebut. Menanggapi masa lalu secara berlebihan akan memberi efek buruk bagi perjalanan hidup kita saat ini dan ke depan. Selain rasa galau yang berlebihan, kita bisa terlena dengan perasaan bangga berlebihan atas pencapaian di waktu sebelumnya. Kondisi ini bisa membuat kita hanya memikirkan masa lalu saja dan mengabaikan masa sekarang yang sebetulnya merupakan prioritas utama. Yang ketiga, apa yang sudah terjadi di masa lalu tak bisa diubah. Terlalu terpaku pada masa lampau tak jarang membuat kita ingin kembali dan berupaya mengubah hal-hal yang sudah lewat. Kenyataannya hal tersebut tak bisa kita lakukan lagi. Tak ada lorong waktu yang bisa mengirim kita kembali ke masa lalu dan mengubah memori yang sudah menjadi histori. Daripada meratapi hal yang sudah tak bisa diubah, lebih baik maksimalkan waktu dan tenaga kita untuk hal-hal yang baik di masa kini. Yang keempat, penyesalan atau kebanggaan di masa lalu tak perlu menghantui hidup kita di masa kini. Mengenang masa lalu tak hanya meninggalkan rasa bahagia, rasa sesal turut menyertai saat membuka kembali lembaran hidup. Acap kali seseorang dirundung rasa bersalah karena telah melakukan hal yang mengecewakan diri sendiri atau orang lain. Kita perlu meminimalkan kenangan agar tak ada penyesalan di waktu sekarang akibat kesalahan di masa lalu. Rasa bersalah yang terkenang di masa sekarang akan berdampak pada berkurangnya rasa percaya diri kita untuk melalui setiap tahap dalam hidup. Sebaliknya pula, terlena dengan keberhasilan di masa lalu bisa membuat tidak fokus dalam menjalani hidup kita di masa kini. Yang kelima, peristiwa yang mirip di masa lalu masih bisa terjadi di masa kini. Kehidupan itu dinamis. Berbagai hal bisa terjadi termasuk peristiwa yang mirip di masa lalu. Bila kita menginginkan keberhasilan seperti di masa lalu, kita bisa berusaha mewujudkannya di masa kini. Meskipun tidak sama, tetapi ada kemungkinan mendekati, bahkan melebihi keberhasilan di masa lalu.
Demikian pula peristiwa buruk atau pilu kemungkinan juga bisa terulang. Oleh sebab itu harus tetap bersikap bijaksana agar kesalahan dan pengalaman buruk di masa lalu tidak terulang di masa kini. Seseorang berkata pengalaman masa lalu adalah peta perjalanan di masa depan. Orang yang bijaksana pasti tidak ingin jatuh ke lubang yang sama dan ingin mencapai kesuksesan melebihi dari masa lalu. Hiduplah dalam realita masa kini dengan belajar mengambil hikmat dari peristiwa masa lalu. Jalani masa kini dengan semangat dan songsong masa depan dengan optimis. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa dalam video berikutnya.